mana-mana kita berada pasti ada aturan yang harus kita taati. Tidak boleh kita langgar. Di rumah aja ada aturan. Aturannya seperti apa? Contohnya, papa mamanya pasti kasih tahu kepada anaknya, kalau bermain jangan pulangnya malam-malam. Nah, boleh bermain, tapi jangan pulangnya malam-malam. Atau boleh bermain, tapi jangan terlalu lama-lama bermainnya. Itu adalah peraturan yang ada di rumah yang harus ditaati oleh anak-anak teacher. Tidak boleh dilanggar. Dan pasti papa mamanya dalam situasi sekarang ini melarang anak-anak teacher untuk bermain di tempat-tempat yang ramai. Itu juga peraturan ya yang harus anak-anak teacher taati. Itu adalah peraturan di rumah yang dibuat oleh papa mamanya. Teacher harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan didikan orang tuanya, akan didikan ayah dan ibu. Jangan disia-siakan, nanti teman marah kepada anak-anak teacher. Ya, di sekolah, ya kalau anak-anak teacher datang ke sekolah, belajar di sekolah, pasti ada peraturannya juga nih. Peraturan, ya di sekolah juga ada peraturan, ya. Ya, peraturan di sekolah seperti apa? Ya, anak teacher harus tahu. Peraturan yang ada di sekolah adalah, contohnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Harus tepat waktu. Kemudian apa lagi? Belajar harus rajin, tidak boleh malas-malas. Nah, itu juga peraturan. Kalau anak-anaknya ada di sekolah, tidak boleh malas-malas, harus rajin. Kemudian apa lagi? Ya, berjalan di sebelah kiri. Ya, tidak boleh di sebelah kanan. Ya, contohnya nih, anak-anak teacher nih berbaris mau ke kantin. Anak-anak teacher harus berjalan di sebelah kiri. Ya, tidak boleh berjalan di sebelah kanan. Nanti ketemu sama temannya bisa tabrakan kalau berjalan di sebelah kanan. Jadi anak-anak teacher harus mentaati peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Di sekolah siapa yang buat peraturannya? Yang buat peraturan di sekolah adalah teacher-teachernya, ya, teacher anak-anaknya. Jadi anak-anak teacher harus mentaati peraturan yang ada. Kemudian kalau belajar di dalam kelas, tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh teriak-teriak. Ya, itu peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak teacher. Kalau melanggar bagaimana teacher? Ya, kalau melanggar pasti teachernya juga kasih disiplin sama anaknya. Ya, kasih disiplin. Nah, nanti disiplinnya seperti apa? Anaknya pasti dikasih bintang 1 atau bintang 2. Itu artinya apa? Itu artinya anaknya tidak taat. Makanya disiplin dikasih hanya bintang 1. Jadi dimana-mana pun kamu berada harus taat akan peraturan. Di jalan raya, juga harus mentaati peraturan. Kalau tidak mentaati peraturan di jalan raya, bisa nabrak orang atau ditabrak orang. Ya, contohnya nih, lampu merah harusnya berhenti, tapi contohnya anak-anak kecil, jalan aja, bisa ditabrak. Ya, jadi kita harus mentaati peraturan di rumah, peraturan di sekolah, dan peraturan di jalan raya. Dan di mana-mana pasti ada aturannya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu juga adalah aturan. Ya, anak-anak teacher harus taat. Kalau kamu taat akan aturan, maka kamu akan menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak yang luar biasa, dan akan selalu dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang hebat. Oke, anak teacher. Untuk anak teacher hari ini, yuk ambil buku lingkungannya. Ambil buku lingkungan, buka halaman 28. Ya, halaman 28. Di situ anak-anak teacher tugasnya apa? Nih, ada mainan. Ya, ini mainan apa? Ya, nanti anak-anak teacher sendiri yang menyebutkan. Teacher Linda gak usah sebutkan. Anak teacher pasti sudah pintar yang menyebutkan nama mainannya ini. Oke, teacher Linda tidak bisa sebutkan. Ya, kemudian setelah disebutkan nama-nama mainannya ini, anak-anak teacher hitung. Ya, supaya tidak keliru menghitungnya atau tidak salah-salah menghitungnya, anak-anak teacher kasih tanda cara menghitungnya pakai
pakai pensil. Ya, menggunakan pensil. 1. Nah, kalau sudah digaris, itu artinya sudah dihitung. 1. Contoh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ini teacher kasih satu contoh. Ini adalah gambar mainan boneka. Kemudian ini tadi ada 16. Di sini bilangan 16 mana? Atau angka 16 mana? Ya, mana bilangan 16? Ini bilangan 16. Tarik garis. Oke, teacher sudah kasih contoh, satu contoh. Untuk yang lainnya, anak-anak teacher sebutkan sendiri ya. Oke. Kemudian di rumah anak-anak teacher pasti ada mainan, ya kan? Tidak mungkin tidak ada mainan. Kalau ada mainan di rumahnya, nanti boleh diambil mainannya. Setelah itu diambil mainannya, dihitung. 1, 2, ada berapa mainannya? Boleh divideokan, ya. Oke, video pendek enak. Nanti anak-anak teacher kumpulkan dulu nih mainannya. Setelah itu dihitung. 1, 2, 3. Wah, harus belajar menghitung, harus tahu ya anak-anak teacher ya. Hitung mainan banyak, dihitung banyak mainan yang ada di rumahnya. Ya, dihitung mainan yang ada di rumahnya. Nah, hitung dengan baik. Kemudian untuk anak-anak teacher setelah mengerjakan buku lingkungan halaman 28, cek foto, kirim ke WA grup Love Class. Setelah selesai, anak-anak teacher ambil buku sains, ya, ambil buku sainsnya, buka halaman 6. Ya, yuk, buka halaman 6. Di situ tugas anak teacher ngapain? Tugas anak teacher adalah teacher baca ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, perhatikan gambar di bawah ini. Lingkari benda-benda yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Di sini tidak disuruh kamu menyebutkan, tapi teacher yang menyuruh anak-anak teacher menyebutkan nama-nama gambar benda yang ada di dalam buku ini. Nanti sebutkan, contohnya nih apa namanya? Sisir, harus tahu ya. Tidak usah divideokan, tapi anak teacher sebutkan. Sebutkan dulu ini nama-nama bendanya yang ada di dalam gambar ini. Oke, setelah itu anak-anak teacher lingkari benda-benda yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Benda yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Contohnya nih, teacher kasih tahu salah satunya. Apa tuh? Yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Ini sapu. Nah, lingkari. Teacher, sisir dibutuhkan nggak untuk membersihkan rumah? Sisir tidak dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Tapi sisir dibutuhkan untuk merapikan rambut kita supaya tampak cantik. Karena sudah rapi pasti cantik dan ganteng. Ya, teacher, ini hanger atau gantungan baju dibutuhkan nggak untuk merapikan rumah? Hanger atau meja dibutuhkan nggak teacher? Nah, pikir sendiri atau boleh tanya papa mamanya, dibutuhkan nggak untuk membersihkan rumah? Yuk, ya pasti ada tuh di dalam rumahnya alat-alat yang digunakan oleh papa mamanya untuk membersihkan rumah. Nanti kalau kamu sudah tahu, jangan lupa lingkari. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, cek foto dan kirim ke WA grup Love Class. Oke, ini buku sains halaman berapa tadi? Halaman 6. Setelah selesai mengerjakan buku sains, anak teacher ambil buku gambarnya. Teacher banyak sekali tugasnya. Teacher kan tidak paksa. Anak-anaknya harus selesai sekarang. Nah, contohnya sekarang dikerjakan buku lingkungan. Nanti siang kerjakan buku sains. Nanti malam kerjakan buku gambarnya, menggambar supaya tidak terlalu capek. Tapi kalau kamu bisa kerjakan semuanya dalam waktu itu, contohnya setelah selesai buku lingkungan dikerjakan buku sains. Setelah selesai buku sains menggambar. Wow, itu lebih hebat lagi supaya tidak lupa. Jadi tidak malas, itu artinya anaknya rajin dan hebat dan selalu semangat. Anak-anak teacher ambil buku gambarnya, kita menggambar sekolah.
peraturan di sekolah. Ya, yang digambar adalah sekolah. Nah, kita menggambar sekolah. Ini gambar teacher. Anak-anak teacher pasti lebih hebat-hebat lagi menggambarnya dari gambar teacher. Yuk. Nah, kalau teacher menggambar, biasanya teacher tarik garis dulu ya, atap rumahnya dulu. Padahal kalau membangun rumah, biasanya fondasi dulu dibuat atau digambar. Iya, dibuat oleh para tukang. Tapi kalau teacher menggambar atap rumahnya dulu. Ya, kalau anak teacher mau gambar fondasinya dulu juga boleh. Itu lebih bagus lagi, lebih hebat. Yuk, menggambar. Ya, tarik ke bawah, membentuk seperti segitiga. Ya, kemudian tarik garis lurusnya. Nah, wow. Oke, seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, lurus. Ini tarik, kemudian ini agak masuk ke dalam, ya, kemudian lurus. Oh, ya, ini gambar sekolah yang teacher gambar. Ini buat pintunya. Oke, teacher. Kemudian di sini boleh. Ini jendela-jendela kelasnya. Ya, kemudian ada benderanya di halaman sekolah. Ya, di halaman sekolahnya ada bendera. Tulis benderanya. Wow. Oke, selesai deh. Nah, ini sekolah Fisik Kudus. Nah, nanti yang anak-anaknya setelah menggambar, ya, menggambar diwarnai ya, Nak. Menggambarnya nanti menggunakan pensil. Kemudian diwarnai menggunakan krayon. Tugas anak teacher tulis. Karena anak-anak teacher sekolah di Fisik Kudus, anak-anak teacher tulis sekolah Fisik Kudus. Ini hidupkannya, Nak. S-E-A-O-L-A-H. Sekolah. V-I-S-I. Fisik. K-U-D-U-S. S. Oke. Anak-anak teacher setelah menggambar, tuliskan tulisan sekolah Fisik Kudus. Oke? Dan tulis nama anaknya masing-masing. Oke? Contohnya tulis nama Obed. Ya, tulis nama Obed. Jadi gambar Obed lah. Kasih ya. Nanti seterusnya tulis nama masing-masing di gambarnya, di buku gambarnya, nah ya. Oke, teman-teman teacher. Teacher percaya anak-anak teacher lebih hebat lagi menggambarnya. Kalau mau menurunkan gambar sekolah seperti gambar teacher boleh. Kalau mau menggambar dengan imajinasi sendiri juga boleh. Wah, membayangkan nih sekolah Fisik Kudus nggak seperti gambar teacher. Sekolah Fisik Kudus ini seperti ini loh, hebat lagi, lebih hebat lagi. Boleh, wow, itu sangat-sangat teacher hargai. Teacher langsung tepuk tangan nih. Dengan hasil